dari bahwa point of sales-nya sendiri sudah diatur. Itu yang PDI Perjuangan tidak setuju. Menjadi satu tolok ukur untuk sesatu calon bisa menang, pasti RK sama Suswono menang. Ini adalah daerah-daerah yang tidak terjadi endorsement terselubung yang di belakangnya point of sales-nya ada pengaturan kalau menurut Nggak usah jualan-jualan lagi lah yang namanya adu domba, fitnah, itu udah cukup lah untuk bisa membuat Indonesia ini acak-acakan. Jangan lagi ulangi membegal aspirasi warga. Karena pembegalan yang terjadi itu kemarin di tanggal 19 Agustus. Si A bilang Anies yang paling hebat, yang paling mampu, yang paling bisa. Si B bilang Prabowo dong. Si C bilang Jokowi masih yang paling hebat. Kami dari PDI Perjuangan melihat alur pembicaraan. Endorse itu bukan sembarang endorse ngomong. Bukan, itu marketing. Tetapi kalau endorse-nya hanya jadi kamuflase dari bahwa point of sales-nya sendiri sudah diatur. Itu yang PDI Perjuangan tidak setuju. Dibawa dalam konteks pemilu. Saya rasa semua yang di sini sepakat, Vox Populi, Vox Dei. Tidak ada politisi yang mau membantah itu. Tetapi biarkanlah memang Vox Populinya itu tanpa paksaan. Baik paksaan yang frontal maupun secara tidak sadar dikondisikan. Nggak benar kalau selama ini ada yang bilang bahwa pemerintah ikut campur. Atau karena bansos, atau karena kecurangan. Kenapa? Kalau pemerintah atau karena bansos, karena yang lain-lain itu menjadi satu tolok ukur untuk sesatu calon bisa menang, pasti RK sama Suswono menang. Itu yang pertama. Artinya memang kehendak rakyat, memang rakyat memilih. Rakyat memilih orang yang memang dianggap mampu dan mau, bisa mereka andalkan. Itu harus saya akui, harus kita akui semua. Yang kedua, kalau soal endorse, mohon maaf, kita sama-sama tahu semua pihak juga punya endorsement. Dan saya juga banyak melihat di TikTok, di media sosial gitu ya, semuanya juga mengeluarkan bansos, mengeluarkan seserahan lah gitu ya kepada masyarakat. Yang namanya sembako, dua pihak juga sama mengeluarkan hal yang sama. Dan itu terjadi biasa di seluruh Indonesia menurut saya. Termasuk di dapil saya sendiri. Dapil saya sendiri kebetulan alhamdulillah Herman Deru Ciujang dari Nasdem, PSI dan Demokrat, kita menang 70%. Menang loh. Kalah itu yang namanya endorse-nya Gerindra sama Golkar. Ya kan? Artinya nggak terbukti dong yang namanya kecurangan pakai bansos dan lain sebagainya. Umpamanya di Bali, ini laporan terakhir 8 dari 9 kabupaten kota PDI Perjuangan, calon-calon yang diusung oleh PDI Perjuangan menang. Gubernurnya juga kalau Tuhan mengizinkan kami juga menang di Bali. Di Jakarta kita lihat hasilnya kalau dilihat dari berbagai macam lembaga survei quick count, satu putaran. Ini adalah daerah-daerah yang tidak terjadi endorsement terselubung yang di belakangnya point of sales-nya ada pengaturan. Nggak usah jualan-jualan lagi lah yang namanya adu domba, fitnah, itu udah cukup lah untuk bisa membuat Indonesia ini acak-acakan. Kalau endorse, kita bisa lihat Trump juga mengendorse Elon Musk. Ya, berapa banyak itu yang di-endorse oleh Trump untuk bisa menang. Menurut saya itu sah-sah saja, nggak perlu diperdebatkan soal endorse-mengendorse. Nah, kebetulan PDIP mengendorse Anies Baswedan. Yang kita tahu memang di Jakarta ini Anies menang. Anies punya banyak pendukung. Nah,
Persoalannya apa? Kenapa kok bisa sekarang ini 39 apa 4? Ya kita Kim Plus ini kalahnya sampai hari ini ya, sampai detik ini masih 10%-an bedanya. Itu karena strategi. Karena betul-betul strategi dan bagaimana calon bisa meyakinkan masyarakat. Bagaimana Rano Karno yang punya banyak fans, gak ada yang gak kenal sama Sidul, walaupun dia bukan orang Betawi, bapaknya Padang, ibunya Jawa Tengah, bukan Betawi loh Bang, ibunya Jawa Tengah loh, ya. Tapi ternyata dia bisa memenangkan konsentrasi politik yang demikian keras di Jakarta ini, ya. Kalau saya terus terang saya mengapresiasi itu. Jadi kalau kalah ya kalah lah gitu. Kalau menang ya memang menang. Gak perlu kita bilang kalau menang orang lain dibilang curang. Tapi kalau kita yang menang, kita nggak bilang orang lain kita ya nggak bilang yang lain yang curang gitu. Jadi dalam kontestasi politik itu soal kecurangan, soal endorsement itu bukan cuma di Indonesia aja, di seluruh dunia itu ada. Sekarang yang paling penting itu apa? Ketika kita ingin memenangkan satu kontestasi, strategi politiknya seperti apa? Keren kan Rano Karno sama Mas Pram bisa menang? Dan saya mengapresiasi tentunya. Kalau memang mereka nanti menang, kita apresiasi, kita dukung. Tapi sampai hari ini kan kita tahu hitungannya belum selesai. Bisa saja terjadi nanti 2 putaran. Kepada elit politik kita, jangan lagi ulangi membegal aspirasi warga. Karena pembegalan yang terjadi itu kemarin di tanggal 19 Agustus itu memberikan bukti pada hari ini bahwa rakyat warga bisa memberikan suaranya walaupun bukan bagian dari partai yang dia pilih. Itu kan sangat jauh antara para pemilih Anies dengan pemilih PDIP. Tapi dalam rangka memberikan perlawanan, memberikan pelajaran kepada elit partai, maka kita semua memberikan dukungan kepada Mas Pram. Yang kedua, yang bagian berikutnya adalah saya ingin membahas pernyataannya Marwara Sirait yang dia katakan seperti membangunkan macan tidur. Ternyata, dan dia yang mengatakan ya, kita lihat adu kuat, mana lebih kuat. Gitu loh. Karena dia katakan itu, ternyata macan tidur yang dibangunkan itu kalah oleh kucing di Lebak Bulus. Kampanye kita kepada Mas Pram itu, memilih RK adalah ngehayal bareng untuk adanya Disneyland di Pulau Seribu, karena itu memang gak mungkin. Memilih Mas Pram adalah sedekah kita kepada warga Kampung Bayam, warga Kampung Akuarium, dan warga miskin lainnya di Jakarta ini. Dengan kontestasi yang ada hari ini di seluruh Indonesia, saya ingin menyampaikan kepada kita semua, berhentilah untuk mengadu domba rakyat dengan rakyat, ya, hanya untuk kepentingan partai politik. Kenapa sih nggak belajar untuk mencintai Indonesia? Menerima kekalahan dengan legowo, ya kan? Kalau menang, jangan jumawa dan jangan juga kemudian menjadi diktator. Maka kemudian kita semua harus menjadi kontrol sistem yang efektif terhadap pemerintah. Tapi kalau kita hanya bicara satu orang, mengkultuskan satu orang saja, Prabowo saja, Jokowi saja, Anies saja misalnya, menurut saya Indonesia ini hancur. Kenapa? Karena nanti saling serang. Si A bilang Anies yang paling hebat, yang paling mampu, yang paling bisa. Si B bilang Prabowo dong. Si C bilang Jokowi masih yang paling hebat. Enggak ada selesainya Bang. Yang paling penting dari semuanya adalah kekalahan atau kemenangan itu jangan sampai merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Cukup sudah. Jangan hadap-hadapkan rakyat dengan rakyat.
Dan jangan hadap-hadapkan rakyat dengan pemerintah. Kapan pemerintah mau kerja? Kasih waktu mereka untuk kerja, kemudian kita koreksi.